Tapi aku mau kasih info ke kalian bahwa di Penerbit Haru sekarang masih mengadakan festival buku Asia. Welcome back to my channel. Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian dalam keadaan happy and healthy. Di video kali ini kita nggak ngomongin buku dulu, mungkin sedikit ya tapi ada hubungannya dengan ngomongin buku. Tapi kita bakalan ngomongin tentang book shaming. Dan di video kali ini kita bakalan diskusi gitu ya. Kalian bisa komen di bawah bagaimana pendapat kalian tentang book shaming sebelum aku memaparkan pendapat aku sendiri tentang book shaming itu. Tapi sebelum video, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke media sosial yang kalian punya. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya biar aku semangat buat videonya. Biasanya sih kita tuh nggak begitu sadar ya apakah kita ini adalah korban atau bahkan pelaku dari book shaming itu sendiri. Nah, di sini aku mau mengutarakan gitu pendapat aku tentang book shaming itu sendiri. Nah, jadi di sini ada beberapa poin yang bakalan aku utarakan, seperti pengertian book shaming itu apa, terus penyebabnya apa, terus kapan itu terjadi, kepada siapa, dan di mana. Oke, jadi yang pertama kali aku mau bahas tentang arti dari book shaming itu sendiri. Kita bakalan menjelaskan tentang book shaming itu sendiri di sudut yang mudah dimengerti ya. Jadi book shaming itu adalah sebuah kayak tindakan yang menjudge bacaan orang lain itu tidak berfaedah, tidak berguna, atau tidak sesuai dengan keinginannya si pelaku itu sendiri gitu loh. Misal, kalau lo bacanya romance mulu, sekali-kali baca buku ini dong, lebih bermanfaat, lebih menambah wawasan. Nah, seperti itu sebenarnya kita tanpa sadari kita tuh sudah menjadi pelaku dari book shaming. Cuman mungkin ya itu dia, kita belum sadari gitu. Dan seperti aku bilang tadi bahwa di sini aku udah catat beberapa materinya. Jadi book shaming itu adalah, sekali lagi aku memaparkan ya, ini berdasarkan teori. Jadi book shaming itu adalah tindakan mengomentari buku bacaan seseorang sehingga orang tersebut merasa tidak percaya diri dengan bacaannya sendiri, menjadi risih dan juga tidak pede. Jadi kayak kita itu menjudge bacaan orang lain, bahwa bacaannya si korban itu yang kita judge itu adalah bacaan yang sebenarnya apaan sih gitu, yang kayak nggak banget gitu loh. Padahal sebenarnya semua buku di dunia ini itu pasti ada manfaatnya, maksudnya ada hal yang bisa kita dapat, ada beberapa pesan yang bisa kita ambil gitu ya kan. Nah, itu dia tadi pengertian book shaming. Nah, sampai di sini bagaimana? Apakah kalian sudah menyadari pernah melakukan book shaming atau pernah menjadi korban dari book shaming itu sendiri? Oke, kita bakalan ke penyebab dari book shaming itu sendiri. Nah, penyebab dari book shaming itu sendiri adalah orang book shaming ini biasanya memiliki perbedaan pendapat dengan penilaian orang lain dan merasa bahwa dirinya itu bacaannya itu adalah yang paling bagus, yang paling benar, yang paling bermanfaat, dan paling berfaedah, dan paling lah gitu ya. Dan bakalan akan mengatakan seperti ini, lo bacanya romance, disalai banget, bagusnya tuh lo baca fantasi ya, atau yang misteri-misteri gitu biar lo nggak cinta-cinta mulu. Nah, kayak gitu-gitu yang biasanya buat kita itu kayak rada nyes, rada yang buat kita itu nggak percaya diri dengan bacaan kita. Jadi kayak kita itu keluar dari apa yang semestinya menjadi diri kita sendiri. Kalau misalkan bacaan kalian romance, ya why not gitu, apa yang salah gitu ya kan. Terus kalau misalkan baca kalian fantasi, ya why not, apa yang salah, nggak apa-apa. Kalau misalkan bacaan kalian fantasi, ya why not juga. Semuanya itu adalah hak-hak orang untuk memiliki tipe bacaannya sendiri. Nah, di sini aku sudah nyatat gitu ya beberapa pendapat-pendapat tentang book shaming itu sendiri. Nah, dampak dari book shaming ini adalah bentuk penghakiman, mengintimidasi sama pembaca, bentuk ketidakbebasan di dalam memilih bacaan itu sendiri. Dalam artian, orang yang melakukan book shaming ini secara tidak langsung mereka membatasi bacaan orang lain. Ya iyalah gitu loh. Ya misalnya saya pembaca fantasi nih, ada orang yang ngejudge, alay banget sih lo bacanya romance mulu. Jadi pada saat di titik itu, aku tuh pasti bakalan merasa, oh, orang-orang berarti ngejudge bacaan aku ini nggak bener nih gitu. Oke, udahlah bacaan romance gitu, dan beralih ke bacaan lain gitu ya kan. Di situ kita kayak terbatas, bacaan kita tuh menjadi terbatas, dan kita tuh nggak menjadi diri kita gitu loh. Kita itu berada di luar, dimana kita itu menjadi orang lain
dan menjadi perspektifnya orang lain, kayak gitu menurut aku ya. Terus sambungannya tadi, nah jadi takutnya orang yang melakukan book shaming ini mempunyai circle bacaan-bacaan tersendiri, bacaan-bacaan tertentu, dan mereka itu tidak friendly dengan orang di luar circle bacaan mereka. Nah biasanya kan ada kayak circle bacaan, misal thriller, fantasi, horor misalnya ya. Dan ada satu orang nih kucuk-kucuk mau juga nih mau baca thriller nih gitu ya kan, maksudnya dia suka thriller juga, cuman kayak dia kucuk-kucuk gitu, tapi dia takut, tapi karena background dia yang bacaannya fantasi, dia tuh takut masuk ke dalam circle yang thriller ini yang kayak witches itu. Dia tuh nggak pede gitu loh, dia tuh nggak pede masuk ke dalam, takutnya dia salah kata-kata atau dia salah pendapat, atau dia kayak merasa tidak ada tahu menahu tentang thriller itu sendiri gitu. Jadi kayak intinya dia itu membatasi dan adanya circle-circle tertentu dengan adanya book shaming ini. Nah jadi intinya ada hak masing-masing orang dengan tipe bacaannya masing-masing, dengan tipe bacaan yang mewakili pribadi seseorang. Misalnya ada satu tertentu A gitu, dia tuh sukanya bacanya fantasi, dan tiba-tiba dia itu pengen baca romance. Dari backgroundnya fantasi ini dia kucuk-kucuk mau ke romance, ya takutnya dia itu kayak nggak tahu menahu apapun tentang romance gitu lah, kucuk-kucuk langsung datang ke romance, pasti mungkin dia itu merasa tidak percaya diri lagi, seperti itu ya. Oke, next. Nah kapan hal itu terjadi, kapan book shaming itu terjadi? Jadi book shaming itu terjadi kapan saja, di mana saja, dan oleh siapapun saja. Kita bisa menjadi pelakunya, kita juga bisa menjadi korbannya. Jadi banyak banget kita mendapati orang yang tidak se-niche dengan kita, atau tidak setipikal bacaan kita itu dengan tipikal bacaannya mereka. Jadi itulah dikatakan kapan terjadinya book shaming itu bisa terjadi kapan saja, dan terjadi di sebuah circle tertentu. Misalnya ada circle yang membahas suatu buku yang membuat orang tuh tidak percaya diri gitu loh, tapi aku rasa sih tidak ada ya seperti itu. Sejauh ini tidak ada circle tertentu yang membatasi bacaan orang lain. Misalnya aku nih mau baca thriller dengan background aku yang romance, mau kucuk-kucuk baca thriller, ya udah sok aja baca thriller, kamu suka thriller ya udah baca aja gitu, itu bebas dan hak orang lain. Nah kita beralih ke siapa aja yang bisa menjadi korban bahkan menjadi pelaku dari book shaming. Nah ini dia adalah pertanyaan yang mungkin cukup klasik juga ya. Ya iyalah, pasti siapa saja bisa gitu loh. Jadi biasa saja orang terdekat kita atau bahkan kayak sahabat kita yang mungkin tidak mensupport dengan bacaan kita sendiri gitu, tapi alhamdulillah sejauh ini aku mendapatkan teman-teman yang mendukung segala apapun aktivitas baca aku, mau bacanya ini, mau bacanya itu, ya sok atuh gitu ya kan, nggak terlalu dikomentari kok buku ini bacaan kamu ini kayak gini-gini gitu ya kan, kok bacaan kamu kayak cita-cita mulu, kok bacaan kamu menghayal mulu gitu ya, kayak fantasi-fantasi yang berimajinatif mulu, kayak gitu, kok bacaan kamu kayak pembunuh-pembunuhan, apaan sih, kamu mau jadi apa nantinya, kayak gitu kan. Nah kayak gitu-gitu tuh aku tuh ngerasa gede kalau misalkan ada orang yang bilang kayak gitu, kayak oh my god, kayak aku tuh mau ambil lakban langsung plak di mulutnya, langsung lakban mulutnya dah, stop, don't say anything. Nah balik lagi, jadi aku mau kasih tahu ciri-ciri dari orang atau ciri-ciri jika kamu menjadi korban dari book shaming itu sendiri. Yang pertama, kamu tuh tidak percaya diri dengan bacaan kamu sendiri. Kamu merasa malu dengan genre orang lain yang tidak sesuai bacaan di depan umum. Terus juga tidak percaya diri dengan tipe bacaan sendiri yang seperti aku bilang. Terus beli buku dengan hanya ikut tren. Nah siapa nih dari kalian yang suka baca buku hanya dengan mengikuti tren? Jadi kayak ada satu buku yang lagi hype dan sebenarnya itu buku bukan genre kita, maksudnya itu buku bukan genre atau tipikal bacaan yang kita bisa baca gitu loh. Nah itu, dan kita mau baca karena banyak banget teman-teman kita yang juga baca buku itu. Nah itu dia, itu adalah salah satu ciri kamu tuh merasa bahwa kamu itu tidak percaya diri dan menjadi book shaming kepada diri kamu sendiri. Jadi kayak kalau misalkan ada buku yang, tapi kalau misalkan kamu emang suka ya udah nggak apa-apa gitu lah ya kan. Tapi kalau misalkan kamu memaksakan diri, ternyata kamu ini adalah korban dari book shaming. Nah sekarang tadi ciri-ciri korban. Nah sekarang adalah ciri-ciri
pelaku atau suspek dari book shaming itu sendiri. Apakah kalian? Jadi yang pertama itu adalah merasa bacaannya lebih berkelas. Nah, merasa bahwa bacaan kalian itu bacaan yang segala-galanya, yang bermanfaat. Kalian adalah pelaku dari book shaming. Terus underestimate dengan jenis bacaan lain. Kamu memandang rendah bacaan orang lain. Kamu merasa bahwa genre tertentu atau bacaan-bacaan tertentu itu yang tidak sesuai dengan genre kamu itu adalah bacaan yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat. Intinya kamu tuh mengunderestimate lah, kayak gitu. Kamu berpikiran negatif lah dengan bacaan yang bukan bacaan kamu. Nah, sampai sini apakah kalian sudah mengerti arti dari book shaming, kapan terjadinya, kepada siapa saja, terus apalagi ya, kayak ciri-ciri dari korban book shaming dan ciri-ciri dari pelaku book shaming. Coba kita ngaca dulu deh, maksudnya kita berpikir introspeksi bahwa apakah aku pernah memandang rendah genre tertentu. Nah, jadi bagaimana sih, kenapa bisa book shaming itu terjadi? Nah, jadi book shaming itu terjadi karena kurangnya rasa menghargai dan kurangnya rasa empati, simpati, dan juga adanya rasa egois. Yaitu dia tidak jauh-jauh dari itu ya kan. Jadi misalnya ada bacaan kalian yang merasa lebih wah, ya iya udah gak jauh-jauh dari egois tuh, gak jauh-jauh dari sombong gitu ya kan. Nah, jadi sampai sini please stop book shaming. Nah, caranya itu mulai dari diri sendiri aja. Yang pertama, jangan merasa bacaan kamu itu adalah bacaan yang paling keren ya. Terus yang kedua, hargai apa orang lain baca dan justru jadikan bahan diskusi. Nah, ini aku nih paling demen nih kalau misalkan ada temen yang ngajakin diskusi tentang suatu buku. Aduh, aku suka banget karena di situ kita bakalan ada pemahaman, ada moral yang bisa kita petik, ada kayak apa ya, pengalaman hidup di dalam cerita itu yang bisa kita pelajari. Terus yang ketiga, mau genrenya apapun, mau tipikal bacaannya apapun, semua buku adalah karya yang harus dihargai dan diapresiasi. Nah, sampai sini bagaimana? Apakah kalian sudah tercerahkan gitu tentang book shaming? Tapi aku mau kasih info ke kalian bahwa di Penerbit Haru sekarang masih mengadakan festival buku Asia. Nah, festival buku Asia itu adalah festival di mana kita tuh diskusi berbagai hal. Jadi itu sudah berlangsung dari tanggal 3 September kemarin sampai tanggal 12 September 2021. Jadi bagi kalian yang sudah mendaftar, kalian tunggu aja kapan giliran kalian, kapan jadwal kalian ya kan. Dan bagi yang belum daftar, silakan langsung daftar di Instagram Penerbit Haru atau di Instagram Pajar Merah. Nanti IG-nya aku kasih di deskripsi bawah. Oke, sampai sini aja video aku. Terima kasih sudah nonton dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.